Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Baik Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau sudah dapat mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita mengundang Bapak Ibu sekali lagi berdiri kekasih Tuhan untuk kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai di dekat Betania. Disitulah mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ketika kita baca firman Tuhan ini tentang kenaikan Tuhan Yesus, tapi sebelum Tuhan Yesus berpisah daripada murid-muridnya dan terangkat naik ke surga, dalam perjalanan sesudah kebangkitannya, ada banyak hal yang Yesus lakukan selama 40 hari lamanya. Dia menampakkan dirinya dan dia menyatakan banyak hal dan mengingatkan segala sesuatu kepada murid-muridnya. Sehingga mereka punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus, di dalam Dia, bahwa hidup ini mereka tidak akan pernah sendirian. Mereka akan terus ada bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun bersama-sama dengan Yesus, sekalipun Yesus naik ke surga. Kenapa beta katakan demikian? Beta begitu merenungkan firman Tuhan waktu ketika Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Lalu ketika ia membawa mereka dekat Betania, di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berarti dia kata memberkati, berarti dia tidak meninggalkan kita dengan kekurangan satu apapun, sementara dia sudah berpisah daripada murid-muridnya. Dia secara jasmaninya tidak berada di antara murid-muridnya, tetapi rohnya dia tinggalkan bagi murid-muridnya. Dia memberkati perjalanan kehidupan murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kenapa demikian? Karena waktu Yesus terangkat ke surga, waktu Yesus naik ke surga, waktu Yesus bangkit dan terangkat ke surga, yang menjadi momentum yang luar biasa. Mereka bersukacita bahwa janjinya, bahwa apa yang dinubuatkannya, apa yang dia sudah sampaikan itu, bahwa itu bukan suatu perkataan yang kosong, bukan satu perkataan yang sia-sia, tapi satu perkataan yang pasti. Dia menggenapi setiap perkataannya. Jadi ketika kita memperhatikan firman Tuhan, satu renungan yang paling penting atas peristiwa kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada satu pesan, ada makna yang luar biasa. Merupakan kita melihat bahwa satu misteri yang luar biasa, misteri ilahi yang mana peristiwa itu secara nyata disaksikan oleh para muridnya, yang mana waktu dia naik dan terangkat di surga, ke surga. Jadi kita mau katakan bahwa itu peristiwa yang luar biasa. Sebenarnya Yesus juga bisa pergi dengan sendiri, tetapi begitu luar biasanya segala sesuatu yang dilakukannya tidak pernah lepas daripada murid-muridnya. Bukan tanpa sepengetahuan murid-muridnya. Semuanya dia memberitakan. Semuanya dia mau supaya murid-murid menyaksikan. Bukan untuk disimpan bagi murid-muridnya, tetapi itu menjadi satu sukacita yang patut disampaikan, yang patut disaksikan sampai ke ujung bumi. Kalau hari ini Bapak Ibu kekasih Tuhan yang beta masih dan hari ini masih mendengarkan firman-Nya, firman itu sampai kepada kita,
karena kuasa kebangkitannya, karena sukacita, karena penggenapan firman-Nya, sehingga kita boleh menikmatinya, menikmati kebenaran firman-Nya sampai saat ini. Pesan itu juga sampai kepada ketong sehari ini. Sekalipun mungkin sudah beribu tahun yang lalu, tapi firman Tuhan itu tidak mati. Dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan buktinya ketong menikmati kebenaran firman-Nya saat ini. Jadi ketika kita menelaah Injil sejak Pasca, atau memperhatikan secara jelas dan terus-menerus akan semua peristiwa daripada kebangkitan Yesus, masa Paskah itu ada begitu banyak pesan serta nasihat yang begitu banyak yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus harus naik ke surga? Dia kenapa tidak tinggal saja bersama-sama dengan kita? Kenapa Yesus pribadi yang luar biasa itu tidak tinggal saja, dia bisa tinggal saja sampai kapanpun. Sampai pada saat ini juga dia bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Tidak perlu dia pergi, kita perlu dia. Kita perlu penyertaannya, kita perlu dia dalam perjalanan kehidupan bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan kekasih-kekasihnya. Tetapi satu hal yang kita lihat, bahwa kenaikan Yesus merupakan kegenapan daripada setiap nubuatan, setiap janjinya bagi kita yang kita baca setiap saat. Jadi dia menggenapi. Kenapa waktu kita baca firman Tuhan, kita lihat janji-janjinya yang luar biasa pada waktu perjanjian di kitab perjanjian lama beribu tahun. Dia sampai kepada perjanjian yang baru dan digenapi, dan juga sampai kita pada hari ini yang terus menikmati janjinya. Tetapi janji yang kita percayai hari ini sudah digenapi oleh Tuhan. Kita sudah menerima anugerah dan kasih-Nya lewat penyertaannya dalam Roh-Nya yang kudus yang diam di dalam kita semua. Yang pertama yaitu menggenapi nubuatannya. Jika Tuhan tidak naik ke surga, maka yang tertulis dalam kitab suci bukan fakta. Jika Tuhan tidak naik ke surga, berarti yang tertulis dalam kitab suci bukan fakta. Jadi ini waktu Yesus naik ke surga merupakan pembuktian sekaligus penegasan bahwa ia benar-benar anak Allah, berasal dari surga dan kembali ke surga. Coba kau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat ke-33 sampai ayatnya yang ke-36. Yesus sendiri yang berkata, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab aku tidak dapat datang ke tempat di mana kamu berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkan ini, kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Jadi dia sudah menyampaikan pesannya bahwa sedikit waktu lagi dia akan tidak tinggal lagi bersama-sama dengan murid-muridnya.
dia akan terpisah daripada murid-muridnya. Berarti waktu kenaikan Tuhan Yesus, dia menggenapi apa yang dia perkatakan kepada murid-muridnya. Jadi menggenapi nubuatan bahwa tinggal sedikit waktu lagi dia tidak akan bersama dengan murid-muridnya. Dia menggenapi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 21 dia bilang apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi orang yang di luar Kristus, di mana Kristus ada, kita tidak mungkin sampai di sana. Hanya orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan sampai ke sana. Bukan saja hal yang demikian yang nanti kita berpindah ke tempat yang dimana Tuhan janjikan. Tetapi firman Tuhan nyata. Hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa memandang Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan. Jadi yang pertama, menggenapi nubuatan. Ketika Yesus naik ke surga bukan tanpa tujuan, tetapi dia menggenapi setiap perkataannya, bahwa dia berjanji bahwa dia akan naik ke surga, dia akan tidak tinggal bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan di antara manusia, dan dia harus menggenapinya. Di dalam penggenapannya ada saksinya, yaitu murid-muridnya yang juga menyaksikan secara kasat mata jasmani mereka waktu Yesus terangkat naik ke surga. Memang membuat mereka juga kaget, memang juga membuat secara manusia. Sering kali dalam perjalanan kehidupan ini kita sering kali mendengarkan firman Tuhan, sering kali kita menerima firman Tuhan, sering kali kita membaca firman Tuhan. Tetapi dalam persoalan kehidupan kita, seringkali juga kita lupa. Seringkali karena himpitan dan tekanan itu, kita lupa akan janjinya. Ketika Yesus terangkat naik ke surga, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, mereka juga ragu. Maka bertanyalah mereka, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka ragu. Mereka takut bahwa waktu Yesus pikir sudah selesai pekerjaan, selesai mujizatnya, selesai kuasa yang seperti dia nyatakan waktu perjalanan pelayanannya selama di bumi. Itulah yang firman Tuhan dalam pengkhotbah, dia bilang begini, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Seringkali waktu dengan pemikiran yang terbatas ini yang menjadi kebodohan Allah ini, kita tidak sanggup bisa menyelami dia. Hanya oleh kebenaran firman-Nya, dia membukakan rahasia firman itu. Sehingga waktu kita duduk, Mazmur dia bilang begini, waktu kita baca, kita merenungkan firman Tuhan, hidup kita pasti baik-baik saja. Hidup kita pasti ada di dalam kemenangan. Hidup kita pasti berhasil. Baik-baik saja bukan berarti tidak ada tantangan. Baik-baik saja bukan berarti tidak ada tekanan. Baik-baik saja bukan berarti kita tidak mengalami kesusahan itu. Tetapi beta mau katakan, baik-baik saja pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami masalah, waktu kita ada dalam berbagai persoalan hidup, kita akan baik-baik saja. Terbukti dengan apa? Dengan terus iman kita tidak digoyahkan. Dengan terus sama seperti murid-murid, akan terus menyembah kepadanya, akan terus bersuka cita karena penyertaan dan janjinya yang digenapi. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Seringkali waktu kita ada dalam persoalan kehidupan, kita bawa kepada Tuhan, sering ini juga menjadi pertanyaan kita. Kapan Tuhan? Paling lama Tuhan. Saya ada perubahan Tuhan. Mana Tuhan? Tidak kelihatan Tuhan. Tetapi firman Tuhan dia bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Tetapi kita tetap percaya bahwa Yesus pasti menolong dan sudah menolong. Amin. Ada amin. Sebab itu firman Tuhan di dalam hal pengabulan doa dia bilang begini, apa saja yang kamu doakan, apa saja yang kamu minta di dalam namanya, percayalah kamu sudah menerimanya. Tentang waktu dan masanya, pasti. Ada amin. Sampai ketemu kematian. Tentang waktu dan masanya tuh kapan? Nanti Tuhan yang berperkara. Waktu kita ada, tugas kita siap sedia sebelum Dia datang. Sebelum Dia menjemput kita, siap sedialah baik atau tidak baik keadaan. Kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, dikatakan Yesus naik ke surga seperti dengan perkataan firman Tuhan, supaya Dia menyediakan tempat bagi kita, supaya kita bisa menempatinya kelak ketika kita selesai dari dunia yang fana ini. Bahwasanya manusia akan mati dan akan pergi meninggalkan dunia dan kembali kepada Sang Halik, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, waktunya pasti akan tiba. Amin. Amin. Doa saya mau beralih dari dunia ini, pulang ke rumah Bapa di surga. Sento kapan? Petunjuk sento setelah waktu ini, setelah keluar ibadah, atau setelah 1 jam, atau juga sementara beribadah. Masing-masing ketemu waktu dan masanya menurut ketentuan Tuhan. Tugas kita siap sedia. Sama deh. Don tanya mana murid-murid yang dikasihi. Dia bagaimana? Tuhan, itu bukan urusanmu. Kamu ikutlah aku. Artinya kamu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita juga berjalan dan menyampaikan kebenaran firman menjadi saksinya, tapi kita juga berjaga-jaga atas hidup kita supaya pada waktunya kita sendiri tidak ditolaknya. Ada amin? Kita semua punya kerinduan ketemu baku dapat di Yerusalem yang baru. Amin? Ada amin? Sering kali kan kalau orang meninggal kita sering kasih ucapan sampai berjumpa di Yerusalem yang baru. Untuk sampai berjumpa lewat mendapat Yerusalem yang baru, tanpa Kristus kita tidak bisa sampai ke sana. Hanya melalui Kristus. Lalu yang sudah di dalam Kristus, biarlah hidup kita sepadan dengan Injil, sepadan dengan Dia. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Dia menggenapi perkataannya bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat. Kita bisa menempatinya kelak usai kita beralih dari tempat yang fana ini menuju kepada tempat yang Bapa sudah sedia. Kita mau katakan kematian merupakan suatu apa? Suatu hal yang pasti. Kita sendiri tidak dapat menghindar daripada sebuah peristiwa kematian. Mau diet, mau remakang, mau jaga-jaga sempi mana-mana, yang tidur juga selesai. Jadi kita semua berjaga-jaga, mawas diri. Waktu kita ditempatkan di dalam kehidupan ini, lakukan bagianmu. Seringkali waktu kita dalam pelayanan sama dia murid-murid tuh,
Kapan Israel dipulihkan? Waktu kau melayani, banyak hal yang terjadi. Mungkin belum ada kelihatan satu titik yang mungkin menurut kau itu tanda kekuasaan Tuhan. Lah kau bosan, kau meninggalkan. Tapi Tuhan mau kau mengerjakannya terus sampai Dia datang. Terus sampai waktu yang Tuhan tetapkan bagi kau kehidupan. Jadi sebagai orang percaya akan Kristus Yesus Tuhan, kita mestinya harus terus penuh dengan ucapan syukur bahwa kematian bukanlah akhir hidup. Karena firman Tuhan naik ke surga, Yesus naik ke surga, Dia pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada amin? Coba lihat di Yohanes 14. Maaf kalau kau baca ayat hari ini sedikit banyak, tetapi inilah janji Tuhan supaya kau tahu bahwa kenaikan Tuhan bukan tanpa tujuan. Bahwa ada perkataan firman-Nya yang harus kita ingat hari ini lewat setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Mu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ada amin. Yesus itu luar biasa. Dia Allah yang hebat dan perkasa, yang luar biasa. Keagungannya melebihi segala hal. Tetapi lihat pekerjaannya bagi kehidupan saudara dan saya. Kata sama bos saja, betul kasih. Biasa tuh kalau bos mau sampai ke suatu tempat, jangan banyak. Presiden, menteri, orang-orang penting lah. Ketika dia mau pergi ke satu kota, pengamanannya tuh bukan hari itu, tapi 1 minggu, 1 bulan di muka jadwal kedatangannya, lokasi itu, tempat nanti dia mau tuju itu steril. Betul, bangga anak raja. Amin. Bangga jadi muridnya Tuhan. Bangga menjadi sahabatnya Tuhan. Steril, semua tempat steril. Semua makanan sebelum dicicipi, dia punya orang protokoler cicipi duluan. Jadi semuanya steril. Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan betapa hebatnya Tuhan yang kita imani, kita percayai, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu Dia memproteksi kehidupan kita, begitu Dia mengatur kehidupan kita, begitu Dia menjaga kehidupan kita. Ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, telah menyediakan tempat bagimu, berarti semua tempat yang Tuhan siapkan bagi kita bukan tempat yang biasa-biasa. Ada amin. Tempat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi sebelum Jokowi datang ke Ambon, orang protokoler, bukan orang protokoler di Ambon, orang protokoler khusus turun, stay di situ 1 bulan, sampai pada hari hanya mereka menjemput dia. Kendaraan yang dipakai di udara, di darat, tempat di mana dia duduk, semuanya steril. Ketika Yesus yang menjadi panglima saudara dan saya, Dia katakan Dia pergi menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kenaikan Yesus bukan tanpa tujuan, tetapi menggenapi setiap janjinya yang Dia sudah nyatakan bagi murid-muridnya.
Dan pesan Injil itu juga sampai kepada saudara dan saya, bahwa dia naik ke surga bukan tanpa tujuan, tetapi menggenapi setiap perkataan firman-Nya. Jadi kematian yang ketong alami secara jasmani ini merupakan sebuah cara Allah untuk membawa kita dari dunia ini, dunia yang penuh dengan kefanaan ini, beralih kepada satu kehidupan yang kekal, yang penuh dengan sukacita. Yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus yang dijanjikan itu datang menolong orang percaya. Amin. Dia pergi supaya Roh Kudus itu, dia pergi supaya apa yang dia pernah kerjakan, dan dia berjanji bahwa kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar yang pernah aku lakukan. Berarti kuasanya dia tinggalkan bagi saudara dan saya. Ada orang ketika dia punya pengetahuan, dia punya kepintaran, dia punya hasil kerja, waktu dia berkati tempat itu, waktu dia mau kembali, dia ditugaskan di satu tempat yang baru, barang itu tidak dikasih tinggal. Dia pilih akan memberkas-berkas. Beta di tempat pekerjaan, orang pusat minta data. Lalu beta bilang, perasaan kau tuh sudah kirim data mulai dari tahun 2018, 19, 20, 21. Orang bilang, barang orang yang di situ supindah. Jadi dia melenyapkan semua data yang ada di komputer, selesai. Itu manusia. Tetapi Allah, dia bilang apa? Kamu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib, bahkan yang lebih besar yang pernah aku kerjakan. Murid-murid pasti bingung, beta bukan manusia ilahi, beta bukan manusia yang dikatakan anak Allah secara pemikiran manusia. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan meninggalkan Roh-Nya yang diam di dalam saudara dan saya. Roh Kudus itulah yang mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita semua. Berarti kita waktu menerima Roh Kudus, kita menerima naungan, kuasa, dan berkat-Nya. Jadi kita menyadari sungguh bahwa hidup kita bukan serta-merta atas kekuatan diri kita sendiri, melainkan kuasa Allah yang bekerja dan karya Roh Kudus yang sudah dijanjikan Kristus dan kita sudah menerimanya. Amin. Yesus naik ke surga. Dia tidak boleh ada di antara murid-muridnya. Dia tidak boleh ada di antara kita. Supaya kita juga yang orang biasa-biasa ini menurut pandangan manusia. Tetapi waktu kita dipulihkan, waktu dia memulihkan segalanya, lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Ada satu pemulihan yang besar dengan kita menerima kuasa Roh Kudus-Nya yang ditinggalkan bagi saudara dan saya. Jadi firman Tuhan dikatakan, dia meninggalkan Roh-Nya. Dia menyertai kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15b. Kita nggak pernah sendirian. Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Roh-Nya dia tinggalkan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi firman Tuhan digenapi kalau dia tidak naik ke surga. Jadi kenaikan Kristus mengingatkan kita tentang janji Tuhan yang digenapi. Sekali lagi kita baca, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Jadi dia katakan for murid-murid, bahwa benar tidak salah adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kita lihat firman Tuhan, dia berjanji, dia menggenapinya. Waktu Yesus naik ke surga, kita percaya murid-murid sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pasti merenungkan, mereka pasti mengingat apa yang Yesus sudah katakan. Sebab itu mereka bersukacita bahwa apa yang Yesus katakan adalah benar adanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dia bilang, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebab itu murid-murid bersukacita waktu dia memberkati mereka, waktu rohnya ditinggalkan bagi kehidupan mereka, semuanya terbuka. Sebab itu mereka sujud menyembah dan mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Dia bilang, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia yang mengingatkan. Katong pun daya tampung ini nih terbatas. Daya ingat keton terbatas, amin. Terbatas. Terbatas dalam mengingat segala sesuatu. Hari ini keluar dari pintu, ini nih tadi keton baca di mana? Lupa. Tapi waktu keton baca, keton renungkan. Pas waktunya, waktu keton ada dalam berbagai persoalan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Amin. Ada amin. Bukan hanya perkataan yang biasa-biasa yang sekedar dihafalkan, tetapi dia betul-betul menancap dalam hati kehidupan kita. Jadi kadang-kadang waktu kotong sulit dalam memenuhi segala kebutuhan itu, waktu ada masa-masa sulit yang Tuhan sampai di sini yang ada jalan. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Soal masa dan waktu tetaplah percaya. Amin. Kadang-kadang kapan Tuhan? Baloleh katanya. Jadi firman Tuhan ini firman yang luar biasa. Waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita juga harus bersukacita. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus juga akan membantu kita apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Mulai dari mana? Firman Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai kemana? Ke ujung bumi. Dia juga yang membantu kita di dalam doa. Dengan keluh kesah yang tidak terucapkan. Jadi kalau Tuhan tidak naik ke surga, penghibur itu tidak akan datang.
Tuhan naik ke surga supaya penghibur itu akan datang. Ketika kita ingat akan pekerjaan Roh Kudus, Roh itu membawa kasih Allah secara merata di hati kita semua, supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita, mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan. Yang tadi kita baca di dalam Yohanes tadi. Jadi tanpa Roh Kudus, ketemu hidup ini bagaikan pelita tanpa minyak. Sayur tanpa garam. Jadi tidak berguna sama sekali. Yang keempat, ia naik ke surga supaya ibadah kita. Dia naik ke surga supaya penyertaannya nyata dalam kehidupan kita. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan Allah. Ibadah kita semakin bermakna dan bergairah. Karena tadi dia katakan begini, bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi ketika kita datang ibadah ke tempat ini, kita meyakini sungguh bahwa kita bersukacita, kita bersyukur kepada Dia. Itu yang menjadi paling tujuan utama waktu itu datang ibadah. Bukanlah sudah ketemu ibadah jo Tuhan nih, beta persoalan besar nih. Tapi waktu kau ingat, Tuhan boleh menyertai kau selama 1 minggu. Waktu Tuhan sediakan 1 hari aja 2 jam, mari kau datang bersyukur for Tuhan. Di rumah pun demikian, kita tidak mungkin tidak menundukkan kepala kita di hadapan Dia. Setelah seharian itu Dia ada bersama-sama dengan kita. Dalam tugas dan tanggung jawab kita, mungkin kau lihat ringan, mungkin kau lihat orang luar biasa-biasa saja. Tetapi masing-masing kita, Yesus bilang apa waktu kau ikut Dia, kita wajib juga menderita bagi Dia. Yang gampang waktu mau mengampuni orang lain, yang gampang waktu saling mendahului dalam memberi salam, yang gampang kalau bukan Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Yang gampang waktu kita menerima kritikan dari orang lain, yang gampang waktu kita menerima cacian dari orang lain, yang gampang waktu kita menerima pengkhianatan dari orang lain. Tidak gampang, saudara. Waktu luka batin ini yang gampang diobati, tidak kelihatan luka itu. Mau taruh obat merah sebelah mana? Mau taruh betadine di sebelah mana? Saya kelihatan. Tapi hanya pertolongan Roh Kudus, kau bisa dimampukan di sepanjang sehari 24 jam, di sepanjang 1 minggu 7 hari, di sepanjang 1 bulan 31 hari, di sepanjang 1 tahun 12 bulan kau menjalani hari-hari hidup ini. Jikalau bukan Roh Kudus, Roh penolong itu diam di dalam saudara dan saya. Jadi kita mau katakan ketika Yesus tidak naik ke surga, ibadah kita kepada Dia tidak bergairah. Kenapa kita katakan demikian? Karena janjinya bahwa Dia mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau Roh Kudus tidak datang, kita tidak bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Dia yang membawa kita, memimpin kita. Dia yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Dia yang menuntun dan membimbing kita membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita hidup percaya kepadanya. Kata percaya berarti kita mau. Ketika kita percaya berarti kita mau melakukannya. Mau mengerjakannya dalam ketemu kehidupan. Jadi firman Tuhan, kita katakan bahwa ibadah yang bergairah demikian tidak terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Amin. Karena Roh Kudus yang diam di dalam kita. Coba kau lihat di dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 24.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau anto sempigi berarti ketong mesti siap-siap uang. Setiap waktu ketong harus menunaikan ibadah lima apa ya istilahnya? Haruskah Arab? Haruskah Israel? Iya toh firman Tuhan tadi dia bilang, berarti kita harus menyembah di gunung itu. Tapi dia naik ke surga. Dia meninggalkan rohnya. Jadi kita mau katakan yang keempat, waktu dia naik ke surga, ibadah kita semakin bermakna dan bergairah di mana saja Yesus ada. Amin. Ada amin. Ibadah yang sesungguhnya, kata firman Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan kita jadi majelis. Ibadah yang sejati bukan karena kita pemain musik. Ibadah yang sejati bukan karena kita menjadi seorang pendeta. Ibadah yang sejati bukan karena kita duduk di tempat ini 2 jam. Tetapi ibadah yang sejati, ibadah yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan penyembahan, sama seperti murid-murid waktu menyaksikan Yesus terangkat naik ke surga. Ibadah yang sejati mereka pulang, mereka menyembah Dia, mereka pulang dengan sukacita. Berarti perjalanan kehidupan kita percaya Tuhan sudah menolong kita. Jadi hidup kita bergairah, bersukacita. Ibadah yang sejati kita mempersembahkan hidup kita. Di sepanjang hari-hari hidup ini, firman Tuhan itu selalu ada. Mau pancuri, ibadah yang sejati. Mau marah-marah, mau bersungut-sungut, ingatan ibadah yang sejati. Amin. Mau kutuk, ingatan ibadah yang sejati. Seringkali kau tuh mau suka, anak ini dia tiba jalan, jangan. Kita dipanggil, kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Amin. Ibadah kita semakin bergairah. Jadi waktu kita naik ke Yesus naik ke surga, Dia menyatakan penyertaannya juga. Jadi ibadah kita semakin bergairah, penyertaannya bukan saja di dalam ibadah, di mana saja kita ada. Ia akan menyiapkan siapapun, saudara dan saya, dan apapun yang kita perlukan untuk menjadi saksinya. Sebab itu waktu Dia naik ke surga, Dia bilang, pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu amanat agung Tuhan Yesus. Dia menyatakan penyertaannya bagi kita. Allah memanggil kita menjadi pembawa kabar baik, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang yang pernah gagal, yang pernah hancur, yang hidupnya biasa-biasa saja, yang tidak berpengalaman, sampai yang kepada terpandang, sampai yang termasyhur sekaplir pun, semuanya dipakai Allah secara luar biasa sebagai alatnya. Amin. Ada amin. Jadi rohnya yang Dia tinggalkan itu menyatakan penyertaannya, menyatakan ibadah kita yang bergairah kepada Dia. Jadi kita mau katakan Allah memanggil kita menjadi pembawa kabar baik. Waktu Dia menaik ke surga, kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dia meninggalkan rohnya yang kudus. Dia memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menyampaikan kabar baik, untuk dipakai menjadi alatnya. Jangan berpikir yang besar-besar. Firman Tuhan bilang setia dengan perkara yang
kecil. Tuhan pasti memberkati dengan perkara-perkara yang besar. Mulai dari mana? Kadang-kadang kau pikir mulai dari tempat-tempat yang hebat, yang wow. No. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Mulai dari rumah, tanggung jawab kita sebagai anak misalnya ketika kita diberikan kesempatan memikul satu tanggung jawab. Mulai dari rumah, dari pekerjaan yang kecil. Karena semua yang kita lakukan, entah kita duduk, entah kita berdiri, entah kita berbaring, entah yang kelihatan maupun tidak kelihatan, semuanya tercatat di buku kehidupan itu. Amin. Dan semuanya ada upahnya. Saya ada upahnya. Makanya firman Tuhan bilang, setialah dengan perkara yang kecil. Tuhan pasti memberkati dengan perkara-perkara yang besar. Kalau sampai hari ini masih yang kecil, berarti mari kita terus meningkatkan iman dan kerja kita dinyatakan. Mewujud nyatakan tanggung jawab kita. Kita lakukan lagi lebih bertanggung jawab. Tuhan pasti memberkati dengan perkara yang besar. Tuhan bekerja dalam kehidupan orang yang percaya padanya. Tuhan mencukupi dan memelihara orang-orang yang takut akan Dia, yang percaya kepadanya. Jadi kita mau katakan momentum kenaikan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang tadi kita katakan yang pertama menggenapi semua nubuatannya. Yang kedua, Dia pergi dan menyediakan tempat bagi kita. Dia menggenapi semua tentang perkataan Tuhan. Dia naik ke surga supaya rohnya yang kudus itu kita nikmati di sepanjang hidup ini. Dan karyanya juga kita terima lewat kehidupan kita masing-masing. Lewat gereja Tuhan, lewat kehidupan pribadi dan rumah tangga kita. Untuk menyatakan penyertaannya di sepanjang kehidupan kita. Untuk membuat ibadah kita semakin bergairah kepada Dia. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus jelas mengajar untuk sebagai umat yang percaya untuk menaruh harap pada masa depan kita bersama dengan Bapa di surga. Sama seperti murid-murid, umat diajak untuk menjalankan tugas perutusan masing-masing. Sembari apa? Mewartakan kabar gembira pada sesama. Jadi mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kendati terdengar berat, tapi kita mau katakan, Roh penolong itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Tetap kita meyakini bahwa Roh Kudus selalu ada untuk memberikan tuntunannya, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan kepada kita semua sebagai umat yang percaya yang masih diberikan kesempatan beberapa saat lagi di tengah-tengah kehidupan dunia yang fana ini, di tengah-tengah angkatan yang jahat ini, di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita tetap percaya cahaya kemuliaan Kristus lewat kebenaran, lewat Rohnya yang kudus terus menerangi perjalanan kehidupan Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Amin.